Halo Prezumania, kali ini Nidia kedatangan sebuah HP nih, namanya Vivo Y51 yang menurut Nidia milikin baterai yang badak. Kapasitas baterai 5000 mAh udah cukup banget kok nemenin keseharian Nidia. Mulai untuk daily driver, bersosmed ria, bahkan sesekali ngegame bareng teman, juga masih oke kok. Nah, Y51 ini termasuk HP tertipis di kelas baterai 5000 mAh karena ketebalannya cuma 8,3 mm. Jadi udah pasti nggak ada yang ngecengin Nidia, yang ada pada pengen punya juga. Habisnya ngapain lagi nih dia bawa-bawa HP berkapasitas baterai lebih gede dari ini. Mending kapasitas baterai cukup 5000 mAh, tapi pengisian ulang baterainya ngibrit bukan? Pastinya dengan teknologi 18W fast charge di Vivo Y51 ngebuat pengecasan ulang baterainya makin ngebut lagi. Kapan lagi dapetin line series Y dari Vivo yang udah pakai port USB Type-C? Karena biasanya line series Y dari Vivo cuma pakai port micro USB aja. Sebelum makin dalam lagi, Nidia bakalan beberin spesifikasi dan teknologi apa aja yang terdapat di adapter charger beserta kabel Vivo Y51 dulu ya guys. Kira-kira kapasitas baterai 5000 mAh di Vivo Y51 dapat terisi full berapa lama ya? Percaya nggak percaya, hasil yang Nidia dapat, baterai Vivo Y51 yang berkapasitas 5000 mAh dapat terisi full hingga 100% dalam kurun waktu 1,5 jam. Back cover dari layar Vivo Y51 emang terasa agak anget sih, tapi nggak sampai overheat kok. BTW, Vivo Y51 juga milikin teknologi reverse charging yang ngebuat HP ini bisa jadi power bank dan menjadikannya jadi lebih serbaguna. Nidia pun sekalian nyiksa Vivo Y51 dengan mainin beberapa game berat secara bergantian tanpa dikasih nafas sedikit pun. Main Genshin Impact setengah jam, berkurangnya cuma 8%. Main Call of Duty Mobile setengah jam, makan baterainya cuma 4% doang. Main PUBG Mobile satu game sekitar setengah jaman, berkurangnya cuma 5%. Main Asphalt 9 setengah jam, berkurangnya hanya 3% aja. Dan main Mobile Legends setengah jam, berkurangnya cuma 5% doang. Semua pengujian tersebut Nidia lakuin di ruangan ber-AC, pakai jaringan Wi-Fi, audio rata atas, dan kecerahan rata kanan. Selama pengujian yang Nidia lakuin, konsumsi daya dari Vivo Y51 terbilang irit. Gimana nggak irit? Selama Nidia mainin game berat tersebut masing-masing setengah jam, rata-rata konsumsi baterai yang terpakai cuma 5% doang. Pas Nidia main Call of Duty Mobile di Vivo Y51, Nidia sama sekali nggak dapetin lag. Graphic quality dan frame rate-nya Nidia mentokin di high. Pas Nidia main PUBG di settingan balance medium, yang Nidia rasain render grafisnya agak keteteran sih saat ngerender gambar pepohonan atau perumahan, tapi nggak sampai ngebuatnya nge-lag kok. Kemudian pas Nidia jajal main Genshin Impact di settingan grafik highest 60 fps di Vivo Y51, rasanya normal-normal aja, gambarnya menurut Nidia tajam dan detail. Tapi sayang, sedikit keteteran karena tiba-tiba back cover HP ini tiba-tiba demam alias panas. Sedangkan pas Nidia mainin Asphalt 9 di Vivo Y51, sama sekali Nidia nggak nemuin problem sedikit pun. Semua lancar jaya. Dan pas Nidia main Mobile Legends di settingan HD High, Nidia nggak ngerasa terganggu sama sekali sih. Semua lancar-lancar aja dan Nidia nggak temuin frame drop sekalipun. Mungkin ini semua berkat chipset Qualcomm Snapdragon 665 AI yang tertanam di Vivo Y51 yang berkolaborasi dengan RAM 8GB dan ROM 128GB sehingga pengoperasiannya terasa lancar. Kalau Nidia mainin 5 game berat tersebut di dua pendahulunya yang masih gunain chipset MediaTek Helio P35, mungkin gak semulus dan selancar main di Vivo Y51. Buat kalian yang merasa kurang dengan ROM 128GB di Vivo Y51, kalian bisa nambahin microSD gas 1TB. By the way, Vivo Y51 juga milikin teknologi Vivo Multi Turbo 3.0 dan Ultra Game Mode. Buat kalian yang mau tahu spesifikasi lengkap performa Vivo Y51, ini dia. Meski layarnya belum berteknologi Super AMOLED dan masih beresolusi FHD+, namun kolaborasi GPU Adreno 610 di Vivo Y51 ngebuat Nidia makin kepincut saat bermultimedia di HP ini.
Belum lagi layarnya yang lapang 6,58 inci beresolusi FHD+, berteknologi Ultra All Screen, beraspek rasio layar 20:9. Dengan bezel yang tipis ngebuat layar Vivo Y51 makin cihuy buat mabar game online dan streaming film-film terbaru di berbagai platform yang tersedia. Plus, teknologi audio booster yang ada pada HP terbaru Vivo ini ngebuat Nidia nggak perlu sering-sering pakai headset. Soalnya audio visual yang dihasilkan jernih dan menggelegar. Lalu, terdapat kamera depan berkekuatan 16 megapiksel yang memiliki beragam fitur-fitur menarik. Salah satunya adalah fitur Super Night Selfie yang mampu meningkatkan hasil jepretan di saat pencahayaan di sekitar kamu kurang memadai. Tapi nggak sampai di situ aja sih, fitur Super Night Selfie juga akan memaksimalkan fitur selfie soft light band pada kamera depan Vivo Y51. Jadi, jangan takut hasil selfie-nya pucat ya, karena fitur ini secara otomatis akan menyesuaikan skin tone kamu dengan ambience cahaya yang ada. Selain kamera depan berkekuatan 16 megapiksel, di bagian belakang smartphone ini juga terdapat 3 kamera. Di antaranya ada 48 megapiksel night camera yang mampu menangkap gambar sebening embun di siang dan malam hari. Kemudian, kamera utamanya juga sudah mampu mengambil video dengan resolusi 4K yang disokong oleh AIS atau Electronic Image Stabilization. Lanjut ke lensa kedua. Ada 8 megapiksel super wide angle plus super bokeh kamera. Kalau kamera ini sih akan memfasilitasi kamu ketika ingin mengambil gambar super wide seperti foto berjenis landscape dan bentang alam atau jalan-jalan di ibu kota yang selalu terlihat fotoable. Terakhir, ada 2 megapiksel super macro camera. Hasil fotonya tuh jelas dan detail abis. Untuk foto di malam hari juga gak perlu khawatir ya, karena kamera pada Vivo Y51 memiliki fitur Super Night Camera yang akan menyupport kamu untuk mengambil foto di malam hari. Soalnya, fitur Super Night Camera ini mampu mengurasi noise yang sering terjadi ketika foto di malam hari dengan pencahayaan yang minim. Untuk spesifikasi lengkap soal kameranya, bisa kalian cek di scene berikut ya. BTW, kalian harus tahu nih kalau Vivo Y51 ini adalah HP dengan baterai 5000 mAh teramping sejauh ini. Karena ketebalan bodinya hanya 8,3 mm aja. Udah gitu, kalau Nidia lihat dan rasakan secara keseluruhan, bodinya cukup premium kok untuk penempatan ketiga lensa kamera dan pemindai sidik jari. Pemindai sidik jarinya cuma butuh 0,2 detik aja loh. Untuk dimensi Vivo Y51 bisa cek scene berikut ya. Tambahan info untuk kalian yang mau beli Vivo Y51 di akhir tahun ini. Vivo lagi ngadain Vivo Year End Festival, di mana kalian bisa dapatkan tawaran menarik. Jadi cus langsung cek aja IG official Vivo Indonesia untuk tahu info lebih lanjut. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Vivo Y51 ini cocok untuk kamu? Kasih tahu Nidia di kolom komentar ya. Makasih nih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ricebook ya. Nidia pamit, ciao Bella!